Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kasih dan karunia serta damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Pada edisi yang kelima ini, dasar renungan diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Pekerjaan Allah menciptakan langit dan bumi kini sampai hari yang kelima. Kuasa firman Allah semakin nyata. Dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya, kini laut penuh dengan ikan berbagai jenis. Dan di udara burung-burung beraneka warna berterbangan. Orang pasti bertanya, berapa jumlah ikan di laut? Apa saja jenis-jenisnya? Berapa jumlah burung-burung di udara? Apa saja jenis-jenisnya? Bukankah itu demikian banyak? Spesies yang tak terhitung telah hidup di alam semesta. Sangat-sangat banyak jenis dan jumlahnya. Dan secanggih apapun kemampuan manusia, sepandai apapun pikiran manusia, tak akan pernah ada yang bisa memastikan jumlah dan jenisnya. Jika suatu saat kita ambil salah satu ikan yang terkecil sekalipun, lalu kita mengamatinya, menelitinya, maka kita akan menemukan sebuah sistem kehidupan yang rumit, yang kompleks, canggih, dan senantiasa dipenuhi dengan misteri. Misalnya, pada ikan kecil itu ada sistem saraf. Ada saraf-saraf yang sangat rumit terhubung satu dengan yang lain, sehingga dengannya memungkinkan ikan itu hidup dan bergerak. Bagaimana itu bisa terjadi? Atau mungkin kita mengamati tulang-tulangnya, sendi-sendinya, otot-ototnya yang sangat-sangat kecil dan lembut, yang memungkinkan ikan itu dapat berenang ke sana kemari dengan lincahnya. Bagaimana itu didesain? Atau matanya, mata ikan yang sangat kecil namun tajam.
Sebesar apa itu kira-kira lensanya? Bagaimana strukturnya? Dari sana manusia hanya akan terheran-heran. Semakin dalam diamati, akan semakin banyak pertanyaan yang timbul. Dan akhirnya semua akan sampai pada sebuah pertanyaan inti dan mendasar, yaitu siapa yang telah membuat semua ini? Siapa yang telah menjadikannya demikian hebat dan mengesankan? Mencari Allah tidak selalu harus dengan bertemu langsung muka dengan muka. Orang seringkali bertanya, mana Allah? Seperti apa wujudnya? Bagi orang yang beriman, kita percaya bahwa untuk saat ini manusia siapapun tidak akan ada satupun yang mampu bertahan berhadapan muka dengan Allah Sang Pencipta. Mengapa demikian? Karena Allah itu kudus, Allah itu mulia, sempurna. Sementara kita adalah manusia yang kecil, manusia yang penuh dengan kelemahan, kesalahan, dan dosa. Kita semua pendosa yang sungguh tidak akan tahan berhadapan wajah dengan Tuhan. Namun Tuhan bukanlah pribadi yang bersembunyi. Tuhan senantiasa menyatakan diri kepada umatnya, khususnya kepada mereka yang percaya. Mereka dapat berjumpa dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dengan mempelajari firman-Nya, dengan mempelajari sejarah keselamatan yang telah Tuhan lakukan, yang semua itu tercatat di dalam kitab suci. Orang-orang beriman akan dengan mudah berjumpa dengan Allah Penciptanya dengan mengagumi ciptaannya. Melihat laut yang bergelora, kita berpikir pastilah ada kekuatan dahsyat yang ada yang menciptakannya. Dan pengenalan akan Allah menjadi lebih nyata ketika manusia melihat dan percaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, sehingga dengan demikian menjadi begitu dekat dengan manusia. Bagi mereka yang rindu Allah, mereka akan terus-menerus mencari Allah. Ini adalah sebuah proses panjang yang dijalani dengan tanpa lelah, sampai nanti kita bisa memandang wajahnya, yaitu saat kita telah dikaruniai tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang suci, yang tanpa cacat, tanpa noda dan celah. Di dalam ciptaan yang baru, manusia nanti juga akan dapat melihat Allah. Ia akan menjadi semua di dalam semuanya. Kerinduan kita untuk mencari Allah dilukiskan di dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saat Allah memberkati ciptaannya di hari yang kelima ini, Allah berfirman, "Berkembang biaklah
dan bertambah banyaklah. Demikianlah Allah bekerja bukan hanya untuk jangka waktu yang pendek saja, melainkan Allah telah merancangnya untuk masa-masa yang akan datang. Sebanyak apapun ikan-ikan diciptakan, sebanyak apapun burung-burung diciptakan, jika tidak dibekali kemampuan untuk berkembang biak, maka akhirnya akan habis, punah juga. Disinilah Allah merancang sistem agar senantiasa ada kehidupan di muka bumi. Berkat-berkat Allah memungkinkan segala sesuatu yang kita miliki itu menjadi bertumbuh, berkembang. Berkat Allah memungkinkan kemenurutan kita tidak pudar. Berkat Allah memungkinkan iman kita terus bertumbuh. Berkat Allah memungkinkan penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus tidak pernah berakhir. Kepada manusia, Allah lebih lagi memikirkan masa depan mereka. Manusia yang menerima anugerah sebagian dari sifat Allah yang abadi, mereka juga memiliki roh dan jiwa yang abadi. Kehidupan yang abadi juga sudah dirancang oleh Allah. Bagi manusia yang mau dan percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah renungan kita, saudara dan saudari terkasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tetaplah setia dan percaya kepadanya sampai Tuhan datang. Kita boleh dijadikannya patut untuk tinggal bersama di dalam persekutuan yang abadi dengan Dia. Haleluya. Amin.